Pemirsa, selamat datang bersama saya Jody Indrawan hadir menemani Anda dalam liputan langsung seputar dunia UMKM dan pelaku usaha lokal yang terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi saat ini. Kali ini kami akan mengajak Anda menyaksikan secara langsung aktivitas pengusaha es kristal, salah satu sektor usaha yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis lainnya. Melalui liputan ini, kami juga akan menghadirkan wawancara eksklusif bersama pelaku usaha untuk menggali bagaimana proses produksi, tantangan yang dihadapi, hingga peluang usaha ke depannya. Tetap bersama kami, inilah laporan langsung kami dari lapangan bersama rekan kami. Penantar manajemen pemasaran yang melakukan wawancara mengenai usaha kecil menengah. Dari awal ini kita menggunakan berapa modal awal untuk memulai usaha es kristal. Modal awal kita sekitar 20-40 juta modal awalnya. Dari usaha ini untuk berapa lama tuh untuk balik modalnya? Kalau dalam jangka 1 tahun itu sudah balik modal ya, dan kita sudah meraup keuntungan juga dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau untuk ini kan beli dari pabrik ya mainnya. Dari pabrik itu kalau harga belinya biasanya untuk stok atau seminggu atau gimana itu harga belinya untuk satu kantong dengan minimal pembelian ya, itu kita ada harga khusus dari pabriknya sekitar 13-15 ribu tergantung kita pemesanannya berapa kantong. Biaya operasionalnya seperti listrik, freezer, transportasinya. Kalau untuk listrik kita menggunakan freezer hidup itu hanya satu, selebihnya freezernya mati. Jadi untuk listrik itu kita minimal sekali. Paling kita pengeluaran operasional itu hanya untuk biaya penyewaan lapak saja. Kalau untuk cara pemasarannya, ini menggunakan cara pemasaran yang tadi kan ada dari pabrik untuk warung-warungnya seperti kalau untuk pemasarannya kita ada orang untuk ke toko satu-satu kayak kafe. Jadi kafe baru all day opening itu kita udah ngasih kartu nama, terus kayak sertifikat BPOM itu semuanya harus lengkap kalau untuk es kristal kita ya. Kalau misalnya untuk pemasarannya di lokasi perumahan itu cukup strategis nggak sih? Kalau di lokasi, aku kasih info juga ya. Untuk kalau kalian ingin buka usaha apapun itu, aku ini kan targetnya itu kafe, pokoknya es kristal itu kan semua yang jual makanan dan minum pasti membutuhkan es lah. Jadi kita cari lokasi di mana banyak pedagang-pedagang, entah itu kafe, entah itu pedagang kaki lima. Jadi kita butuh tahu sekitaran kita tuh apa aja gitu. Jadi jangan cuma naruh di perumahan misalnya, itu nggak bisa. Kita harus tahu sekitar kita ini kira-kira bisa nggak kita targetnya tuh, mereka tuh bisa nggak ke kita gitu. Untuk pemasarannya, cara kita buat ini saingan dalam bisnis kan ketat sekali ya. Jadi yang saya utamakan dalam es kristal saya kenapa berbeda dengan yang lain, satu
Jadi ini aman untuk dikonsumsi itu penting. Sertifikat halal, BPOM itu penting banget. Apalagi kalau kita mau masukin suplai es ke kafe besar atau ke dalam mall, itu surat-surat harus lengkap. Karena mereka akan nanya apakah es ini layak untuk diminum atau tidak. Nah, jadi kita untuk pemasaran, walaupun ke pedagang kaki lima ya, tetap kita yang kita utarakan itu kita lengkap. Kakak mengkonsumsi es kita itu pasti aman, kita jamin karena kita sudah ada surat-surat resminya. Terus kalau misalnya kakak ini udah berapa lama sih? Kalau untuk lokasinya ada berapa lokasi sih kak? Kalau untuk di daerah Depok kita ada 3 cabang. Untuk di daerah Jakarta kita sekitar ada 4 cabang. Jadi total ada 7 cabang. Tujuh cabang. Kalau untuk usaha ini sendiri itu sejak kapan sih kak? Sekitar tahun 1999. Sekitar tahun 90. Start dari 1999.